Kok dampar lo Gus demen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahibul bait, Ibu Hajah Dorce beserta seluruh keluarga. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, badan sehat, dan kemudian hidupnya barokah dunia dan akhirat. Kemudian Uni itu artinya kakak. Uni Eli Kasim yang sudah menyanyikan lagu tadi, Ayam dan Lape. Ayam saya lepas. Karena ayam itu lepaslah maka saya bisa makan tadi. Kalau tak lepas apa yang mau dimakan? Kemudian pula Ustadz Al-Mukarram datang jauh dari Martil, Palu. Ustadz Gus Nur. Ternyata saya ketika diberi kabar nanti Ustadz akan ceramah bersama Gus Nur, saya ketakutan. Beliau di YouTube itu kan galak. Ternyata orangnya baik ternyata. Jangan nilai dari YouTube-nya, tapi nilailah dari senyumnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti di padang mahsyar pada hari kiamat akan bernaung. Sekarang berlindung di bawah atap, bapak ibu berlindung di bawah terpal. Tapi nanti atap akan copot, terpal akan tanggal, lepas semuanya. Di mana kita akan bernaung? Tahta zilli sadaqatihi, di bawah sedekah. Jadi kalau ada, Masya Allah, Al-Mukarram Ustaz Agus Darmawan, Barakallahu fiikum, Masya Allah, lebih ganteng dari yang di TV. Saya biasa melihat beliau di televisi. Hilang bahan saya melihat Ustaz Agus Darmawan. Maunya tadi saya jangan dikasih tahu, diam aja. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya sampai pengadilan ditetapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sedekah 50 juta, maka dia akan bernaung di bawah atap tebal 1 meter flyover. Tebal sekali atapnya karena sedekahnya 1 juta, 30 juta, 50 juta. Tapi kalau sedekahnya 500.000 itu triplek. Kalau 5.000 koran, kena hujan habis. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Mau masuk surga 5.000. Orang yang keluar dari kamar mandi bayar 3.000. Kenapa bayar 3.000? Karena buang air besar. Bohong, kamu kan tadi buang air kecil juga. Oleh sebab itu maka kita ini nanti bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau kita sedekah mendirikan masjid, sedekah bantu anak yatim, sedekah bantu fakir miskin, bukan kita nolong mereka. Ini orang angku sombong, kasihan anak yatim ya, kasihan fakir miskin ya. Mohon maaf Ustaz, saya membelakang. Gak boleh membelakangi Ustaz, nanti pantatnya bisulan. Kita menyantuni anak yatim bukan kasihan pada mereka, tapi kasihan pada diri kita sendiri. Kullu mri'in, setiap orang tahta zilli sadaqatihi, akan berada di bawah naungan sedekahnya hatta yuqadha bainan nas, sampai ditetapkan pengadilan di mahkamah syariah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mau di akhirat nanti dapat naungan perlindungan? Mau dapat naungan perlindungan tebal seperti flyover? Mau bersedekah 50 juta?
Dari bunyinya nggak meyakinkan. Yang penting niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi nanti ketika kotak lewat, masukkan saja 5.000. Pas temannya nanya, kenapa kamu masukkan 5.000? Niat saya 50 juta. Itu caranya menipu malaikat. Bisa malaikat ditipu? Tidak bisa. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat penjaga, pencatat segala amal. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ibu-ibu yang punya uang beli cincin 1, dapat gaji 13 beli cincin 2, dapat SPPD keluar kota beli cincin 3, pergi kondangan. Di mana tempat pestanya, Bu? Sono. Ketika mati cincinnya dilepas. Malam-malam jam 2 malam, yang melepasnya siapa? Suaminya. Untuk apa? Modal kawin lagi. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustadz Abdul Somad pulang dari taklim ini hubungan bapak ibu menjadi rusak. Saya tidak ingin. Janji jangan ada kerusakan rumah tangga ya. Amin. Yang penting sodakoh, sodakoh, sodakoh. Jadi kalau orang bersodakoh membangun masjid, maka mengalir pahalanya madamatis samawati wal ardh, selama langit di atas, selama bumi di bawah. Maka sebelum hari kiamat terus orang sholat, mengalirlah pahala, pahala, pahala. Kalau belum bisa sodakoh bangun masjid, maka paling tidak sholat jamaah ke masjid. Ini masjid apa namanya? Saya tadi bingung, ini acara pengajian di masjid atau acara pesta nikah? Pas sampai ke dalam saya nanya, ini masjid? Iya. Kalau gitu saya sholat sunat tahiyatul masjid ya. Masjid Al-Hayyu. Hayyu artinya hidup. Al-Hayyu, dia yang maha hidup. Maka kita ini bukan hidup, kita diberi hidup. Sekarang banyak orang yang sombong. Dia menyangka aku yang hidup, saya yang sedekah, saya yang nyantuni anak yatim, saya yang membangun masjid. Saya, bukan saya. Nanti kalau ada orang ngomong dikit-dikit gue, dikit-dikit saya, dikit-dikit aku, kasih tahu sama dia. Yang selalu menyebut aku ada 4. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga setan, yang keempat elo. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Siapa yang ngomong begitu? Fir'aun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya karena ilmuku, karena otakku, karena cerdasku. Siapa yang ngomong gitu? Qarun. Orang paling kaya Qarun. Seandainya ada orang Jakarta menggali tanah, lalu kemudian ketemu periuk emas, ada cuci tangan emas, ada piring emas, orang akan berkata ini harta Qarun. Padahal Qarun tinggalnya di Mesir, Afrika Utara. Bisa piringnya sampai ke Jakarta. Kaya sekali Qarun. Tapi tidak ada orang di dunia ini yang mau ngasih nama anaknya Qarun. Saya belum pernah ketemu orang kenalkan nama saya Qarun. Kirun, mohon maaf nanti tersinggung saya di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang payah ngomong-ngomong pakai sebut nama nih. Soalnya di internet ada Abdul Somad between haters and lovers. Nanti haters mencaci maki. Saya nggak berani, kecuali Gus Nur. Beliau orangnya berani luar biasa. Allahu Akbar. Nah, maka yang terpenting pertama dari kajian yang saya sampaikan, saya singkat saja. Tadi diberitahu Ustadz Somad akan memberi santunan anak yatim. Tapi sebelum itu Ustadz ceramah dulu 15 menit. Sudah habis 10 menit. 5 menit lagi. Yang pertama, orang akan bernaung di bawah sodakohnya pada hari kiamat. Lalu saya nggak bisa sodakoh Pak Ustadz. Nanti kalau gitu yang dapat naungan terpal di akhirat orang-orang kaya aja. Kami yang nggak punya uang gimana?
ada orang yang dicari di akhirat. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang di dunia karena aku, azilluhum tahta zilli, aku akan naungi mereka yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya bangun masjid, yang kaya santuni anak yatim, yang kaya bangun panti jompo, di akhirat dapat naungan. Yang enggak punya uang rajin-rajin silaturahim. Sudah kaya rajin silaturahim, terpalnya 2 lapis. Sudahlah miskin, sedekah enggak bisa, silaturahim enggak mau. Maka apa yang mau diharapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau kita mau selamat pada hari tak ada tempat bernaung, ini adem ayam tentram, kipas angin, atapnya semen beton, ada angin sirkulasi udaranya. Tapi nanti di akhirat, idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, wa idzal bi'aru fujirat, lautan naik ke darat, wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur akan bangkit ke atas. Saat itu tak ada tempat bernaung, gunung-gunung, bukit-bukit akan tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ihni bulu kambing, manfus bulu kambing, letakkan di tapak tangan, ditiup, mau. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi seperti bulu kambing yang ditiup angin. Maka kita tak ada apa-apanya. Butiran-butiran debu kesombongan, keangkuhan akan terbakar dalam neraka jahanam. Saat itu yang bisa menolong hanya sedekah dan silaturahim. Makanya kalau ada pengajian, datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya menduga ini sudah makan siang. Kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, maka kendur urat mata. Saya sampai Gus Nur sudah tausiah. Ini pasti tausiah saya nanti orang. Tadi khutbah Jumat saya juga suudzon. Paling-paling nanti pas saya khutbah orang habis macet di Jakarta, ternyata saya suudzon. Mohon maaf. Ternyata pas khutbah tadi semuanya mendengar, dan ketika ceramah pun semuanya mendengar. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pas 15 menit. Nanti kalau ada yang nanya, tadi ceramah itu siapa? Siapa namanya ya? Soalnya tadi pembawa acara 3 kali nyebut nama saya salah. Mudah ingat nama saya. Ada dalam surat yang pendek. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Mudah kan? Lalu kemudian apa isi ceramahnya tadi? 3. Yang pertama, sedekah bisa tempat bernaung di akhirat. Yang enggak bisa sedekah, sambung silaturahim. Yang ketiga, jangan sombong. Silakan. Alhamdulillah hari ini saya ketemu orang-orang besar, tapi tidak ada yang sombong. Ibu Hajah Eli Kasim, saya kecil beliau sudah nyanyi. Saya sudah tua, beliau masih nyanyi juga. Heran saya tanya tadi, ibu kok suaranya nggak berubah-berubah? Saya masih kecil dulu, beliau sudah nyanyi ayam dan lape. Saya sudah tua sekarang, dia masih juga nyanyi. Saya tanya, suaranya kok nggak berubah? Makanannya apa? Dia jawab, makanan saya gulai paku. Paku dia makan. Bahasa Minangkabau gulai paku itu gulai pakis. Pantasan di suaranya nggak berubah. Bapak Ibu kalau suaranya mau nggak berubah, makanlah gulai paku. Saya pun insya Allah pulang dari sini akan berhenti dari gulai ke gulai paku. Bertemu dengan orang-orang mulia. Ada yang orang tadi di dalam pesan request, jangan sebut nama saya. Jangan sebut nama saya. Maka saya sebut di sini, dialah orang yang namanya nggak boleh disebut.
Lalu kemudian Gus Nur yang selama ini kita tonton di YouTube, hari ini kita ketemu pula di majlis yang baik ini. Dan kehormatan luar biasa berjumpa dengan Al-Mukarram, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semuanya mendatangkan rahmat. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yasluna kitab Allah, yang dia kaji nggak ada lain, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah. Lalu kemudian nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, lihat, hari ini mereka berkumpul di rumahku, membaca ayat-ayatku, mengkaji hadis nabiku. Yang menyatukan mereka bukan partai, yang menyatukan mereka bukan politik, yang menyatukan mereka bukan ormas, yang menyatukan mereka bukan suku. Tapi kita hari ini bersatu karena la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Gak berhenti-berhenti nampaknya Ustaz Somad ini selamat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah doa khusus agar diberikan kelancaran pada saat persalinan? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tidak ada kemudahan kecuali Allah menjadikan yang mudah, maka Allah menjadikan yang sulit menjadi mudah. Ya muyassir kulla asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit, fa inna kulla asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu ya Allah, maka mudahkanlah. Doa enggak mesti pakai bahasa Arab. Yang penting doa pakai bahasa Arab 4 saja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. Setelah itu pakai bahasa Indonesia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang berbunyi bakal ada 73 golongan. Yang selamat cuma satu. Yang selamat cuma satu. Apa sifatnya? Ma'ana alaihi wa ashabi, ikut Nabi dan sahabat Nabi. Apakah kita ini semua ikut Nabi dan sahabat Nabi? Ya. Maka kita selamat. Ikut Nabi, ikut sahabat Nabi, solat berjamaah ke masjid, ngaji, yang perempuan tutup aurat, maka insya Allah selamat. Bukan ormas, bukan mazhab, bukan golongan. Yang selamat itu hanya yang ikut Nabi dan sahabat Nabi. Satu orang yang sangat menggemari Kiai Haji Zainuddin MZ. Bahkan saya suka terharu tiap kali dengar ceramah beliau. Sikap beliau yang amat santun dan toleransi menyikapi ikhtilaf saya temukan pada diri Ustadz Abdul Somad. Jauh. Jangan bandingkan saya dengan Kiai Haji Zain MZ. Kiai Haji Zain MZ Ustadz sejuta umat, saya baru sejuta viewer. Jamaah beliau alam nyata. Saya masih kelas 1 SMP, melihat beliau ceramah di lapangan Merdeka Medan. Turun dia naik helikopter, berjuta jamaah. Jamaah saya jamaah alam goib. Jauh antara saya dengan beliau. Untuk almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 50 tahun yang akan datang akan ada anak-anak muda yang kecil berceramah, dan ketika itu dia pun ingat untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Ustaz, mudah-mudahan panjang umur. Saya mau nanya hukum, kalau habis sholat subuh tidur lagi boleh nggak? Boleh. Cuman katanya, kata dokter, nanti kena penyakit stroke ringan. Yang paling bagus habis sholat subuh duduk di masjid, zikir sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, maka dapat pahala seperti haji dan umrah. Mau? Sholat subuh di sini, selesai sholat subuh duduk zikir sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi, hadis sunnah, hadis hasan. Bagaimana hukum sholat qadha? Diambil dari dalil apa?
Apakah Quran, hadis, ijma? Diambil dari hadis. 4 mazhab sepakat, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Solat yang tinggal mesti diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Man nasiya au nama, siapa yang terlupa atau tertidur, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia menggantinya. Maka yang tobat hari ini, yang lama-lama dulu mesti diganti di qadha. Usolli fardhal asri 4 rakaatin qadhaan lillahi ta'ala. Qadhaan, bukan kobohkan. Ada seorang istri menikah lagi. Loh, istri kok bisa nikah lagi? Yang meninggal suaminya. Oh, setelah suaminya meninggal, bagaimana hukumnya? Ya afdol, suaminya meninggal, habis itu dia nikah lagi, daripada dia sepi di dunia ini sendirian. Apa masih dianggap istri dari suami yang pertama? Oh, itu maksudnya. Nanti di akhirat dia akan bersama suami pertama apa suami yang kedua? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab akhlak. Dengan suami yang paling baik akhlaknya, dengan itulah dia nanti di akhirat. Dan bapak yang gak dapat jangan khawatir, bidadari sudah menunggu di sana. Ustadz, ayah saya berpesan pada saya, beliau menyekolahkan setinggi mungkin, tidak mengharapkan balas jasa. Alhamdulillah. Tapi dia minta kelak apabila wafat, dia ingin saya berdiri jadi imam sholat jenazahnya. Masya Allah, itu juga nasihat saya ke anak-anak saya. Tapi Ustaz, orang tua saya jauh di Tanjung Balai Asahan sana. Beli tiket pesawat. Apabila keinginan itu tidak terpenuhi karena jarak, apakah saya durhaka? Tidak durhaka. Yang dimaksud dengan wasiat wajib itu adalah wasiat harta. Ini aku tinggalkan 1 ruko, aku wasiatkan untuk biaya operasional masjid. Wajib. Adapun wasiat yang model begini, kalau bisa dilaksanakan, pesawatnya sampai berangkat dari Cengkareng sampai di Medan, dari Medan naik mobil ke Tanjung Balai Asahan 3 jam kalau nggak macet, lalu kemudian bisa mengejar jenazah. Judulnya mengejar jenazah. Andai tidak bisa, jangan anggap dirimu salah dan berdosa, karena bukan wasiat wajib. Ustadz, kegiatan liga di kalangan Liko di kalangan SMA bid'ah apa tidak? Liko artinya ketemu. Saya murabbi, ketemu dengan murid-murid kita liko. Itu manhaj dari Nabi. Nabi liko dengan sahabat-sahabat. Ya boleh, apa salahnya? Belajar. Jika ada suara azan, bolehkah kita melakukan pekerjaan? Yang paling afdal ketika mendengar suara azan, menjawab seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang ngobrol waktu suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau ada yang ngajak ngobrol, mbak kabarnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kabarnya anak si anu sunatullah, la haula wala quwata illa billah. Selesai itu ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasilatil fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatir rafi'ah wa ma'afallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kalau hafal, kalau enggak hafal, jika berbuka puasa bolehkah kita makan pas ada azan? Ya, begitu muazin langsung makan. Kurma itu sudah dipegang. Begitu selesai azan, muazinnya ngomong, itu tadi gladi, Mas. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz 2. Salah. Diri. Semua ada 600. Ini spontanitas saja. Ini yatim piatu. Didoain mudah-mudahan biar jadi anak yang soleh-solehah. Oh iya. Ya, ini mana? Bukan, tolong. Ini bukan. Ya, lalu diam aja lu.
Insya Allah ada umur panjang, saya panggil lagi Ustadz Abdul Somad. Amin. Doain saya dapat laki kaya. Amin. Mati besok. Amin. Ya, nah. Ya. Oke, kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Sisa. Abdurrahman, Abdullah. Yalah anda. Ya Nabi salam. Abdurrahman. Sisa. Tolong.